Waqala babul ghusli. Babul ghusli ada yang babul ghusli. Jadi guslun sama ghuslun. Kalau menurut ulama fikih, menurut fuqaha, kalau guslun itu membasuh seluruh badan namanya guslun. Menurut ahli fikih. Jadi yang disebut dengan adus mandi jenabah atau mandi junub itu apa? Guslun. Mandi seluruh badan. Kalau ghuslun itu membasuh sebagian anggota badan. Ya, misalnya seperti ghuslul wajhi dalam wudu ya, membasuh wajah, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, nggak pakai ghuslun, nggak pakai bidomil ghin, tapi pakai ro, pakai fathah. Ghuslun, membasuh sebagian anggota badan atau membasuh selainnya, basuh, misalnya membasuh baju, membasuh pakaian, membasuh, namanya ghuslun. Tapi menurut ahli bahasa sendiri, al-afsah bi fathil ghin al-ghuslu yutlaq ala kilahuma, ala kilaihima gitu ya. Yutlaq artinya bisa digunakan untuk mandi junabah, juga bisa digunakan untuk membasuh sebagian anggota badan. Jadi kalau menurut ahli bahasa sama aja katanya, mau ghuslun itu bisa dipakai untuk seluruh badan dan juga bisa digunakan untuk membasuh sebagian badan, ghuslun. Tapi menurut fuqaha dibedakan. Kalau ghuslun katanya untuk membasuh seluruh badan, kalau ghuslun untuk membasuh sebagian anggota badan atau membasuh selain badan, pakai ghuslun. Kalau bi kasril ghin, dikasrohkan ghinnya jadi ghislun. Nah, ismun lima yudhafu ilal ma katanya. Adalah sesuatu yang disandarkan kepada air. Misalnya kalau kita mandi pakai apa? Pakai sabun. Nah, berarti alat yang digunakan untuk mandi ghislun. Ya, seperti sabun, sidir, sampo, namanya ghislun. Jadi alat bantu untuk mandi. Ghislun. Jadi ghuslun menurut ahli fikih adalah membasuh seluruh badan. Ghuslun membasuh sebagian anggota badan, juga membasuh selain badan. Sedangkan menurut ahli bahasa, ghuslun itu bisa digunakan untuk keduanya, baik membasuh seluruh badan ataupun membasuh sebagian badan. Sedangkan ghislun adalah alat bantu dalam mandi. Itu namanya ghislun. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Akhrajat Tabrani an Abi Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani wa ghabatil hasyafatu faqad wajabal ghuslu," atau wajabal ghuslu. Anzala aw lam yunzil. Ya. Dari Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, idzal taqal khitanan, apabila dua alat khitan bertemu, wa ghabatil hasyafatu, lalu hasyafahnya tenggelam, sudah tenggelam hasyafahnya, faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi junub. Ini hadis yang pertama. Ya, jadi wajib mandi junub itu kapan? Ketika dua alat khitan bertemu dan hasyafahnya sudah tenggelam. Au qadroha, atau sekiranya, ya, kata para ahli fikih, au sekiranya hasyafah. Ya, anzal au lam yunzil, baik dia sudah keluar ataupun belum keluar. Jadi yang namanya berhubungan badan suami istri, ketika sudah ghabatil hasyafah, hasyafahnya sudah tenggelam, sudah masuk semua hasyafahnya. Apa itu hasyafah? Ra'sul zakar. Yang disebut dengan hasyafah adalah ra'sul zakar. Ra'sul itu kepala, zakar itu anu. Jadi jangan sampai salah. Kalau hubungan suami istri baru nempel doang, itu belum wajib mandi. Kapan dia wajib mandi? Idza ghabatil hasyafatu, ketika ra'sul zakarnya sudah tenggelam dalam pajak perempuan. Ya, jadi kalau bahasa idzal taqal khitanan itu dua alat yang berkhitan bertemu itu gini. Kalau laki-laki yang dihitan itu sebelah mana?
yang dipotong. Itu kan pucuknya tuh ya. Itu yang dipotong. Yang perempuan di mana ya? Yang perempuan itu di bibirnya. Apa bibir itu ya? Bahasa Kalau perlu ada videonya nih. Betul. Itu klitoris lah. Klitoris ya. Kalau bahasa lagi klitorisnya itu. Nah, itu yang dipotong. Ketika alat yang dipotong di perempuan ketemu dengan alat yang dipotong yang laki-laki, berarti kan sudah tenggelam hasyafah. Karena kalau nggak ketemu yang dipotong di situ, nggak mungkin tenggelam. Walaupun belum keluar itu ada. Walaupun belum keluar. Anzala aulam yunzil, keluar atau tidak keluar, ketika sudah ghabatil hasyafah, maka wajib al-ghuslu, wajiblah mandi mandi junub. Ya. Jadi nggak timbang katanya timbang ketok pintu doang udah mandi wajib mandi. Enggak begitu. Tapi idza ghabatil hasyafah. Nah, sekarang gimana kalau maktul hasyafah? Orang yang hasyafahnya kagak ada. Dipotong sama bini yang pertama. Iya, boleh. Ada. Masalah kalau fikih mah ada. Gimana kalau orang nggak punya hasyafah? Helmnya nggak ada, dibuntungin sama yang pertama. Dicek. Gimana? Qadroha. Sekiranya seukuran hasyafah. Berarti kalau tenggelam seukuran hasyafah. Bagi orang yang tidak punya hasyafah. Tidak. Ya. Coba diunjukin. Ya. Diukur sendiri masing-masing aja dah. 2 cm lah. Gitu ya? Fokus. Iya. Harus istighfar. PowerPoint. Ya, jadi itu idzal taqal khatanan. Berarti ini hal yang pertama yang mewajibkan mandi besar adalah ketika bertemunya dua alat khitan, maknanya idza ghabatil hasyafah. Ketika sudah hasyafahnya tenggelam dalam panji perempuan, anzala aw lam yunzil, keluar ataupun belum keluar. Wan Nasa'i, lalu hadis yang kedua dari Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, idza staiqadha ahadukum. Ini Siti Aisyah ya. Idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur. Ahadukum min naumihi, itu bangun dari tidurnya. Fara'a balalan, kemudian melihat ada basah di sekitar parjinya, ya di sekitar parji. Walam yaro annahu ihtalama, dan ia tidak mengira kalau dirinya ihtilam. Ihtilam itu mandi besar, mimpi basah. Dia melihat basah sedangkan dia merasa nggak ngimpi apa-apa, tapi tiba-tiba basah. Dan basahnya tidak biasa. Tentu kalau basahnya pesing pasti ngompol gitu ya. Ini basahnya nggak biasa. Ya, walaupun dia tidak mimpi basah. Iktasala, maka dia wajib mandi. Jadi kalau kita bangun tidur kemudian melihat basah di sekitar parji, walaupun kita tidak mimpi basah, maka wajib mandi. Dan sebaliknya wa idza ra'a annahu ihtalama, sebaliknya jika dia ihtilam, mimpi basah, mimpi berhubungan badan, walam yara balalan, dan tidak melihat basah, falam yugsil, fala ghusala alaih, maka tidak wajib mandi. Ya, kalau cuma mimpi doang tapi tidak sampai keluar, tidak ada yang basah di parji kita, nggak usah mandi, ya? Berarti tidak usah mandi. Ya, jadi yang mewajibkan mandi itu bukan ihtilamnya, tapi khurujul maninya. Makanya dalam Safina ketika kata musannif alamatul bulughi thalathatun, yang pertama al ihtilamu fi dzakari wal unsa litis sinin. Ihtilam itu mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Itu salah satu hal yang pertama kali ciri-ciri orang balik. Nah, ihtilam di situ maknanya bukan cuma mimpi basah. Kalau mimpi basah kemudian nggak keluar, belum balik. Tapi makna ihtilam di situ adalah khurujul mani, keluar air mani. Ya, maknanya keluar air mani. Jadi kalau ngelihat basah walaupun tidak mimpi, maka wajib mandi. Kalau tidak melihat basah walaupun mimpi, maka tidak wajib mandi. Berarti yang kedua, sebab yang mewajibkan mandi adalah keluar mani.
keluar mani. Namanya keluar mani mah gobatil hasyafa alam yaghib tetap wajib mandi ya. Kalau keluar mani. Wa Samawai dari Imam Samawai an Anasin dari Sayyidina Anas idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidur rajulu faltagtasil ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Samawai dari Anas bin Malik, idza wajadatil mar'atu, ketika atau tatkala seorang perempuan mendapatkan atau mendapati dalam tidurnya seperti yang dilihat oleh laki-laki, seperti yang didapati oleh laki-laki, maka juga wajib mandi. Ya, bukan cuma buat laki-laki artinya tidak ya, tapi juga buat perempuan. Kalau misalnya perempuan melihat ada yang basah walaupun nggak mimpi, wajib mandi. Kalau mimpi basah tapi tidak keluar, tidak basah, maka tidak wajib mandi. Sama seperti laki-laki. Pertanyaannya, emang perempuan ada maninya? Ada. Tentu disifatin dengan sifat yang berbeda. Dengan sifatnya yang dengan mani laki-laki sifatnya berbeda. Ya, berbeda. Imam Ahmad Asy-Syatiri dalam kitab Ibnul Rajah menyebutkan tuh ciri-ciri mani laki-laki bagaimana, mani perempuan bagaimana gitu. Ada dijelaskan di sana ya. Detailnya gimana? Cuman memang kadang-kadang rada susah dipraktekin ya, maksudnya secara nyatanya itu kalau buat laki-laki jelas ya, kita tahu sendiri. Ya tadafuk bi khurujihi katanya, kalau keluarnya tadafuk itu muncrat. Ya, muncrat. Yang namanya tadafuk. Pasti begitu kalau yang sehat gitu ya. Paksa. Kalau yang sehat itu mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ya kan? Ya tadafuk bi khurujihi, kemudian warnanya kental dan keputihan, agak berwarna putih kental, kemudian baunya bau putih telur katanya. Kalau kering, kalau basah katol in ajin katanya. Kalau basah seperti adonan roti. Jadi itu ada dijelaskan. Kemudian wataladud bi khuruji, kemudian ketika keluar enak.